Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasakan seolah ada sesuatu yang ditanamkan Allah langsung di dalam hati, ilmu yang tidak tertulis di buku, tidak terucap di lisan, namun bergetar di dalam jiwa? Inilah yang disebut sebagai ilmu laduni, rahasia agung yang Allah anugerahkan hanya kepada hamba-hamba pilihannya. Malam ini, mari kita menyingkap tabir misteri. Bagaimana cahaya itu masuk ke dalam hati, bagaimana ia membentuk kesadaran baru, dan mengapa ia hanya diberikan kepada mereka yang mampu menjaga kesunyian. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Karena mungkin di balik kata-kata ini, ada bisikan yang sedang Allah tujukan khusus untuk Anda. Dan sebelum kita mulai lebih dalam, tuliskan di kolom komentar apa yang hati Anda rasakan saat mendengar kalimat ini. Jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak jiwa lain yang bisa merasakan getaran spiritual ini bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Bisikan yang tidak tertulis. Ada sebuah rahasia yang tidak pernah dituliskan dalam kitab manapun, tidak pernah diajarkan secara terbuka oleh para guru, dan tidak dapat disimpan dalam catatan pena manusia. Ia turun begitu saja, diam-diam, seakan menembus celah di antara kesadaran dan mimpi. Bagi sebagian hamba yang terpilih, rahasia itu hadir dalam bentuk bisikan halus di dalam dada. Bukan suara telinga, melainkan getaran yang hanya bisa dirasakan di ruang terdalam hati. Saat itu terjadi seolah ada pintu yang terbuka ke dalam wilayah tak tersentuh, di mana ilmu bukan lagi kumpulan kata, melainkan cahaya yang menyalakan seluruh jiwa. Inilah yang disebut sebagian orang sebagai tanda pertama dari ilmu laduni, ilmu yang tidak dapat dipelajari, melainkan ditanamkan langsung oleh Allah. Namun yang membingungkan adalah bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba mengetahui sesuatu yang tak pernah ia pelajari. Bagaimana mungkin hati manusia yang lemah mampu menampung rahasia ilahi yang luasnya tak berbatas. Pertanyaan ini menjadi teka-teki yang tidak bisa dijawab oleh logika, sebab logika hanya mampu mengurai hal-hal yang tampak, sementara ilmu laduni bersemayam di balik tabir yang tak bisa ditembus pikiran biasa. Orang yang mengalaminya kadang sendiri bingung. Apakah ia sedang berkhayal ataukah benar sedang disentuh oleh pengetahuan yang datang dari sisi Allah? Keraguan ini justru menjadi pintu ujian pertama. Apakah ia akan menyombongkan diri dengan pengetahuan itu, atau justru semakin tunduk pada sang pemilik cahaya? Ada yang mengatakan, ketika ilmu laduni turun, hati seperti diselimuti cahaya yang menyingkap segala lapisan kegelapan. Sesuatu yang dulu samar menjadi jelas, sesuatu yang tadinya rumit tiba-tiba menjadi sederhana, bahkan jawaban datang sebelum pertanyaan sempat dirumuskan. Namun keajaiban ini hanya dapat dirasakan oleh mereka yang hatinya telah disucikan dari debu dunia. Sebab hati yang penuh dengan kerak ambisi dan nafsu bagaikan cermin buram yang tidak bisa memantulkan cahaya. Maka Allah tidak menanamkan rahasia ini pada sembarang jiwa, melainkan hanya pada hati yang telah ditempa dengan kesabaran, disucikan dengan doa, dan dilembutkan oleh zikir yang panjang dalam kesunyian malam. Dan ketika cahaya itu sudah tertanam, hamba yang menerimanya akan mengalami perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, seolah-olah setiap tarikan napas membawa makna yang dalam, setiap gerakan sederhana menjadi tanda dari sesuatu yang besar. Seakan-akan dunia yang ia lihat tidak lagi sama dengan dunia yang dilihat orang lain. Ia melihat lapisan-lapisan rahasia di balik peristiwa. Ia menangkap pesan tersembunyi di balik kata. Bahkan ia bisa merasakan kehadiran Allah lebih dekat dari detak jantungnya sendiri. Inilah sebab mengapa ilmu laduni disebut sebagai pengetahuan yang langsung menyentuh ruh, karena ia tidak lahir dari belajar, melainkan dari penyaksian batin yang Allah bukakan. Tetapi rahasia yang ditanamkan ini bukanlah untuk dipamerkan. Justru semakin dalam seseorang masuk ke dalam lautan ilmu laduni, semakin ia merasa tidak tahu apa-apa. Cahaya itu membuatnya sadar betapa kecil dirinya di hadapan samudra pengetahuan Allah yang tak bertepi. Maka orang yang benar-benar mendapatkannya seringkali memilih diam. Mereka seakan menjaga api kecil yang berkobar dalam hatinya agar tidak padam, agar tidak tercemar oleh sorotan dunia. Dan justru dalam diam itulah orang-orang yang dekat dengannya bisa merasakan keanehan.
ketenangan yang aneh, kehangatan yang misterius, serta kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Seolah hatinya menjadi sebuah kitab rahasia yang hanya bisa dibaca oleh Allah, sementara manusia hanya mampu merasakan sinarnya tanpa pernah tahu dari mana ia datang. Bab 2. Hati sebagai wadah rahasia. Sejak awal penciptaan, hati manusia bukan sekadar segumpal daging yang berdenyut, melainkan sebuah wadah gaib tempat Allah menurunkan rahasianya. Ada yang menjadikannya kotor dengan debu nafsu, ada pula yang menjadikannya bening dengan zikir yang tak terputus. Ilmu laduni hanya akan berdiam di hati yang lapang, yang tidak dipenuhi oleh riuh ambisi dunia. Sebab, bagaimana mungkin cahaya bisa menetap di ruang yang sudah sesak oleh bayangan hitam keinginan? Maka, jalan menuju ilmu laduni bukan melalui kecerdasan, bukan melalui banyaknya bacaan, tetapi melalui pembersihan batin yang tak pernah berhenti. Hati yang disucikan ibarat sebuah cermin yang dipoles hingga memantulkan cahaya matahari. Ia tidak bersinar karena dirinya sendiri, melainkan karena mampu menangkap dan memantulkan cahaya ilahi. Dan ketika Allah menurunkan ilmu laduni, hati itu menjadi ladang tempat tumbuhnya benih rahasia. Dari sanalah muncul pemahaman yang tidak pernah dibaca di kitab, hikmah yang tidak pernah diajarkan guru, dan cahaya yang tidak bisa diciptakan oleh kecerdasan manusia. Itulah sebabnya orang-orang yang benar-benar mendapatkan ilmu laduni justru tampil sederhana. Karena mereka tahu yang bersinar bukanlah diri mereka, melainkan cahaya yang dipantulkan melalui hati mereka. Namun, tidak semua orang sanggup menjaga wadah itu. Ada hati yang awalnya bersih, lalu kembali ternoda oleh kebanggaan, kesombongan, dan rasa ingin diakui. Dan ketika noda itu menutup permukaan hati, cahaya yang tadinya jernih perlahan meredup. Disinilah letak rahasia yang sering kali dilupakan. Ilmu laduni bukanlah sesuatu yang datang sekali lalu menetap selamanya. Ia bisa pergi jika hati tidak dijaga, karena yang menanamkan cahaya itu adalah Allah, dan yang bisa mencabutnya pun hanya Allah. Maka para pemilik ilmu laduni hidup dalam ketakutan yang lembut, takut cahaya itu terangkat dari dada mereka, takut Allah mencabut anugerah yang tidak ternilai itu. Ketika hati sudah siap menjadi wadah, seseorang akan merasakan hal-hal aneh yang tak bisa dijelaskan. Terkadang ia mengerti sesuatu tanpa tahu dari mana asalnya. Terkadang ia merasa mendapatkan jawaban bahkan sebelum sempat bertanya. Dan lebih misterius lagi, ada saat ketika ia hanya diam dalam sujud, lalu hatinya dipenuhi oleh makna yang seakan-akan Allah sendiri yang mengajarkannya. Ia menyadari ilmu itu bukanlah hasil usahanya, melainkan curahan rahmat yang Allah titipkan hanya sebentar, agar ia belajar makna ketundukan sejati. Dan disinilah letak keagungan ilmu laduni. Ia mengajarkan manusia bahwa tidak ada ilmu sejati kecuali dari Allah. Semua yang kita sebut sebagai pengetahuan hanyalah bayangan kecil dari samudra kebijaksanaannya. Maka, hati yang menjadi wadah ilmu laduni tidak pernah lagi merasa memiliki. Ia tahu, semua yang ada di dalamnya hanyalah titipan. Dan semakin ia merasa tidak memiliki apa-apa, semakin banyak rahasia yang diturunkan Allah ke dalam hatinya. Inilah misteri yang membuat pemilik ilmu laduni justru semakin rendah hati, semakin tersembunyi, dan semakin tidak dikenal, karena mereka tidak sibuk menampakkan cahaya, tetapi sibuk menjaga agar wadahnya tetap bersih. Bab 3. Ilmu yang tidak bisa dicuri. Setiap ilmu dunia bisa diwariskan, bisa dicatat, bisa ditransfer dari satu kepala ke kepala lain. Seorang murid bisa menyalin buku gurunya, seorang pelajar bisa menghafal ribuan halaman, bahkan seorang pencuri bisa merampas manuskrip berharga dari perpustakaan kuno. Tetapi ada satu ilmu yang tidak dapat disentuh oleh tangan manusia, tidak bisa dipindahkan dengan pena, dan mustahil direbut oleh ambisi siapapun. Itulah ilmu laduni. Ia adalah cahaya yang turun tanpa perantara, rahasia yang terjaga oleh tangan kekuasaan ilahi, dan karena itu, ia tidak bisa dimiliki melalui tipu daya ataupun usaha semata. Ilmu laduni tidak menempel pada lisan atau tulisan, melainkan tersembunyi di ruang terdalam hati. Jika ada yang berusaha menirunya, ia hanya mendapatkan kulitnya tanpa inti. Bahkan jika seseorang mendengar kata-kata seorang pemilik ilmu laduni,
Tanpa izin Allah, ia takkan mampu menangkap makna batinnya. Seakan-akan Allah menutup tirai makna dari orang-orang yang belum dipilih. Inilah yang menjadikan ilmu laduni begitu misterius. Ia hadir seperti udara yang hanya bisa dirasakan oleh yang bernafas, tetapi tetap tak terlihat oleh mata yang mengintip. Orang yang benar-benar mendapatkannya menyadari bahwa rahasia ini bukanlah miliknya. Maka ia tidak pernah berusaha menjual atau memamerkannya. Sebab ia tahu cahaya ini akan tetap tersembunyi jika Allah menghendaki dan akan memancar jika Allah meridai. Bahkan jika seluruh dunia berusaha merampasnya, mereka tidak akan bisa karena ilmu laduni bukan sesuatu yang bisa diambil dari luar. Ia ditanamkan dari dalam. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa merampas sesuatu yang telah Allah segel di kedalaman hati? Namun inilah sisi paling menakutkan dari ilmu laduni. Jika pemiliknya tergelincir dalam kesombongan, cahaya itu bisa dicabut dalam sekejap. Allah yang menanamkan bisa pula mencabut tanpa peringatan. Maka para wali yang hidup dengan ilmu laduni selalu berjalan di atas jalan yang penuh kehati-hatian. Mereka tidak berani mengaku, tidak berani menyombongkan diri, bahkan kadang pura-pura tidak tahu, agar tidak ada secuil pun kesombongan tumbuh dalam dada mereka. Karena mereka sadar ilmu ini bukan hasil jerih payah mereka, melainkan pinjaman yang bisa diambil kapan saja. Inilah mengapa orang-orang awam jarang mengenali pemilik ilmu laduni. Mereka tidak duduk di mimbar tinggi, tidak selalu berada di panggung, dan sering menyembunyikan diri di balik kesederhanaan hidup. Tetapi jika kita beruntung berjumpa dengan mereka, kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang menembus tanpa kata, ada cahaya yang menyingkap tanpa penjelasan, seakan keberadaan mereka saja sudah cukup untuk memberi jawaban. Itulah tanda dari ilmu yang tidak bisa dicuri, karena ia bukan sekadar pengetahuan, melainkan kehadiran rahasia yang Allah tetapkan hanya pada hati tertentu. Bab 4. Cahaya yang membuka tabir. Ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata biasa, sesuatu yang tertutup rapat di balik tabir dunia yang kita jalani. Kebanyakan manusia hanya melihat bentuk luar, wajah yang tersenyum, peristiwa yang lewat, kata-kata yang terdengar. Tetapi bagi sebagian hamba yang disentuh oleh ilmu laduni, tabir itu mulai terbuka perlahan. Mereka menyaksikan lapisan tersembunyi di balik realitas, seakan dunia ini hanyalah tirai tipis yang menutupi kebenaran yang lebih dalam. Apa yang bagi orang lain tampak biasa, bagi mereka menyimpan tanda. Apa yang tampak remeh, justru terbuka sebagai pesan ilahi. Inilah cahaya yang menjadi inti dari ilmu laduni. Ia bukan sekadar pengetahuan, melainkan penglihatan batin yang mampu menembus ilusi. Namun rahasia ini bukan berarti pemilik ilmu laduni tahu segala sesuatu. Tidak, Allah hanya menyingkap apa yang perlu disingkap, sesuai dengan kadar amanah yang harus dipikul hamba itu. Ada kalanya ia melihat rahasia dalam sebuah ayat yang membuat makna Al-Quran terasa baru setiap kali dibaca. Ada kalanya ia memahami hati orang yang duduk di hadapannya, meski tanpa sepatah kata pun terucap. Ada pula saat di mana ia diberi firasat tentang kejadian yang belum datang, bukan untuk dipamerkan, melainkan sebagai peringatan agar ia semakin waspada dalam langkah. Semua itu bukan miliknya, melainkan pinjaman yang turun dari cahaya tertinggi. Orang yang menyaksikan tabir ini biasanya memilih diam, sebab bagaimana mungkin menjelaskan apa yang bahkan bahasa pun tidak sanggup menampungnya. Mereka tahu jika mereka bercerita, orang yang belum siap hanya akan menertawakan atau bahkan menuduh mereka berlebihan. Maka mereka menyimpan penglihatan itu di dalam dada, membiarkan hanya Allah yang menjadi saksi. Kesunyian menjadi rumah bagi mereka, sebab di dalam kesunyianlah cahaya itu semakin jelas, semakin terang, semakin dekat. Tetapi justru dalam diam mereka, orang-orang di sekitarnya mulai merasakan sesuatu. Tanpa sadar, kehadiran mereka menimbulkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seakan ada energi yang menyelimuti, membawa hati yang gelisah menjadi damai, membawa pikiran yang kacau menjadi jernih. Itulah efek dari tabir yang terbuka, bukan sekadar pemahaman bagi diri mereka, tetapi juga cahaya yang merembes keluar dan menyentuh siapapun yang dekat. Bukan karena mereka hebat, melainkan karena Allah menyalakan lampu di dalam hati mereka, dan cahaya itu tidak bisa ditutupi meskipun mereka berusaha menyembunyikannya.
Ilmu laduni yang membuka tabir ini bukan hadiah yang ringan. Ia datang sebagai ujian, sebab melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat bisa menjadi fitnah bagi hati. Akan tetapi mereka yang benar-benar terjaga tahu bahwa semakin banyak tabir yang dibuka, semakin dalam pula mereka merasa tidak tahu apa-apa. Karena di balik satu tabir selalu ada tabir lain, dan di balik tabir itu masih ada tabir berikutnya, hingga akhirnya manusia menyadari bahwa hakikat sejati hanyalah milik Allah semata. Maka ilmu laduni bukanlah tujuan, melainkan jalan untuk semakin tunduk, semakin hening, dan semakin larut dalam pengakuan bahwa di hadapan Allah manusia tidak lain, hanyalah hamba yang kecil dan rapuh. Bab 5. Ujian sang pemilik ilmu. Banyak orang mengira bahwa ilmu laduni adalah anugerah yang hanya membawa kebahagiaan. Padahal di balik cahaya yang ditanamkan itu, tersimpan ujian yang jauh lebih berat daripada sekadar cobaan dunia biasa. Sebab ujian terbesar bukanlah ketika seseorang tidak memiliki apa-apa, melainkan ketika ia diberi sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Dan ilmu laduni adalah salah satu amanah yang paling rawan menjerumuskan pemiliknya jika ia tidak berhati-hati. Sebab bisikan halus kesombongan sering kali menyelinap. Merasa tahu lebih banyak, merasa lebih dekat dengan Allah, merasa lebih tinggi dari sesamanya. Inilah racun tersembunyi yang bisa merusak benih cahaya itu dari dalam. Mereka yang benar-benar mendapat ilmu laduni justru tidak tenang dengan kelebihannya. Hati mereka selalu bergetar, khawatir jangan-jangan pengetahuan itu menjadikan mereka ujub. Ketika cahaya laduni menyingkap sesuatu di hadapan mereka, mereka buru-buru merendahkan hati, menyadari bahwa itu bukan hasil kehebatan diri, melainkan semata-mata titipan Allah. Karena itu, banyak dari pemilik ilmu laduni yang memilih menyembunyikan anugerahnya. Mereka menampilkan diri sebagai manusia biasa, tidak ingin dikenali sebab mereka tahu fitnah pujian lebih berbahaya daripada cemoohan. Ujian lain datang ketika orang-orang di sekitar mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada yang kagum, ada yang mendekat untuk mencari keberkahan, bahkan ada yang berharap bisa mendapatkan jalan pintas menuju rahasia itu. Padahal ilmu laduni tidak bisa dipelajari, tidak bisa diwariskan begitu saja. Dan disinilah hati pemilik ilmu diuji. Apakah ia akan tergoda menjadi pusat perhatian, ataukah ia akan tetap merendah, menjaga amanah itu agar tidak ternodai. Banyak yang gagal di sini, terseret oleh arus pengagungan manusia, hingga cahaya itu terangkat dari dalam dada mereka tanpa mereka sadari. Lebih dalam lagi, ujian pemilik ilmu laduni bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan dirinya sendiri. Terkadang, ketika pengetahuan itu datang, ia merasa ingin segera menyampaikan, ingin segera berbicara, padahal belum tentu waktunya. Disinilah Allah menguji kesabarannya. Mampukah ia menahan diri? Mampukah ia diam meski hatinya penuh dengan cahaya makna? Sebab ada saat di mana diam lebih berharga daripada 1000 kata, dan hanya mereka yang hatinya lembut yang bisa memahami waktu yang tepat untuk membuka atau menutup rahasia. Maka pemilik ilmu laduni sejati bukanlah mereka yang sibuk berbicara tentang kelebihan dirinya. Justru mereka tampak biasa, bahkan mungkin dianggap tidak tahu apa-apa. Tetapi di dalam kesederhanaan itulah mereka menjaga rahasia terbesar. Ujian yang mereka hadapi membuat mereka semakin hening, semakin rendah hati, dan semakin bergantung kepada Allah. Sebab mereka sadar, cahaya yang ditanamkan di hati mereka bukanlah milik mereka. Ia bisa dicabut kapan saja, dan jika itu terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Inilah mengapa ilmu laduni adalah anugerah sekaligus ujian. Anugerah karena ia menyingkap tabir rahasia, ujian karena ia menuntut kerendahan hati yang nyaris mustahil dijaga tanpa pertolongan Allah. Bab 6. Rahasia yang menyembuhkan. Ada sesuatu yang sering terlupakan oleh manusia, bahwa setiap ilmu yang datang dari Allah selalu membawa energi penyembuhan, baik bagi jiwa maupun raga. Ilmu laduni, ketika benar-benar ditanamkan dalam hati seorang hamba, tidak hanya membuatnya memahami rahasia-rahasia ilahi, tetapi juga menghadirkan getaran cahaya yang mampu menyejukkan luka batin orang-orang di sekitarnya. Hanya dengan duduk di dekatnya, seseorang yang gelisah bisa merasa damai, seseorang yang resah bisa tiba-tiba menemukan ketenangan.
Seakan ada kekuatan tak terlihat yang mengalir keluar dari dirinya, bukan karena ia berbuat sesuatu, melainkan karena cahaya itu memancar tanpa bisa ditahan. Rahasia penyembuhan dari ilmu laduni tidak selalu berupa kesembuhan fisik yang instan, meskipun ada kalanya hal itu terjadi. Yang lebih dalam adalah penyembuhan jiwa. Hati yang gersang menjadi subur, pikiran yang kalut menjadi jernih, dan semangat hidup yang redup kembali menyala. Cahaya yang ditanamkan Allah di dalam hati hambanya ini ibarat mata air tersembunyi di gurun kering. Orang yang haus tidak perlu dijelaskan apa itu air, cukup merasakannya, maka ia akan mengerti. Begitu pula dengan mereka yang mendekati pemilik ilmu laduni. Tanpa banyak kata, mereka merasakan aliran energi yang menghidupkan. Namun, penting dipahami bahwa bukan sang hamba yang menyembuhkan. Ia hanyalah perantara, sebuah wadah tempat cahaya itu memancar. Penyembuh sejati hanyalah Allah. Sementara hamba yang diberi ilmu laduni sekadar menjadi saluran di mana rahmatnya mengalir. Kesadaran inilah yang membuat para wali Allah tidak pernah mengaku sebagai tabib atau penyembuh. Mereka tahu, jika cahaya itu dicabut, mereka tidak memiliki apapun. Maka kerendahan hati menjadi kunci agar rahasia penyembuhan ini tidak berubah menjadi fitnah. Di sisi lain, rahasia penyembuhan ini juga menjadi ujian tersendiri. Ada banyak orang yang datang dengan niat mencari kesembuhan duniawi, berharap mendapat jalan pintas untuk sembuh dari penyakitnya. Tetapi ilmu laduni bekerja dengan cara yang misterius. Kadang yang disembuhkan bukanlah tubuh, melainkan jiwa. Kadang yang diringankan bukanlah sakit, melainkan beban takdir yang membuat seseorang belajar menerima. Semua itu diatur oleh Allah, bukan oleh sang hamba. Inilah yang sering membuat orang salah paham. Mereka mengira ilmu laduni adalah kekuatan supranatural, padahal hakikatnya hanyalah cahaya Allah yang menembus ruang jiwa. Dan ketika rahasia penyembuhan ini benar-benar bekerja, seringkali ia terjadi tanpa disadari. Seorang hamba yang duduk dalam zikir malam mungkin tidak tahu bahwa doanya menjadi sebab tenangnya hati orang lain. Seorang wali yang hening dalam sujud mungkin tidak menyadari bahwa getaran cahaya dalam hatinya menjalar hingga menyembuhkan jiwa-jiwa yang jauh darinya. Itulah misteri ilmu laduni. Ia bekerja di luar jangkauan logika, bergerak di ruang-ruang tak kasat mata, menyentuh hati tanpa menyentuh tubuh. Dan disitulah letak kebesarannya. Ia tidak tunduk pada hukum dunia, melainkan hanya patuh pada kehendak Allah. Bab 7 Tafsir tanpa buku. Ada jalan panjang yang ditempuh oleh para ulama dalam memahami Al-Quran. Mereka belajar bahasa, mendalami sejarah, menghafal tafsir, dan menelaah ribuan kitab. Semua itu adalah perjalanan mulia yang membutuhkan waktu, tenaga, dan pengorbanan yang luar biasa. Namun ada pula jalan yang lebih sunyi, lebih misterius, dan tak terduga, jalan ketika Allah sendiri yang menjadi guru, menanamkan pemahaman langsung ke dalam hati hamba pilihannya. Disinilah letak keajaiban ilmu laduni. Ia memberi tafsir tanpa perantara buku, menyingkap makna tanpa melalui ribuan halaman, membuka rahasia tanpa kata-kata manusia. Bagi mereka yang disentuh ilmu ini, membaca Al-Quran bukan sekadar menatap huruf dan melafalkan ayat. Setiap kalimat menjadi pintu yang membuka ruang tak bertepi. Setiap kata menjadi samudra yang tak bisa dijelajahi hingga akhir. Ayat yang sama ketika dibaca ulang bisa menghadirkan makna baru yang sebelumnya tersembunyi. Seakan-akan Al-Quran berbicara langsung kepada hati mereka, memberi jawaban yang berbeda sesuai keadaan. Seolah kitab suci itu hidup, bernapas dan berdialog dalam hening. Rahasia inilah yang membuat ilmu laduni begitu membingungkan sekaligus memikat. Ia menyingkap makna yang tidak bisa dipelajari, hanya bisa diresapi. Namun keistimewaan ini bukan untuk menyombongkan diri, sebab semakin banyak tabir makna yang tersingkap, semakin sadar mereka bahwa yang mereka ketahui hanyalah setetes kecil dari lautan tak bertepi. Para pemilik ilmu laduni justru semakin rendah hati, semakin berhati-hati, karena mereka tahu
Pengetahuan yang mereka rasakan tidak bisa dipisahkan dari rahmat Allah yang sewaktu-waktu bisa dicabut. Mereka tidak pernah mengklaim sebagai ahli tafsir, tidak pernah berdiri di mimbar untuk menantang ulama, karena mereka paham ilmu yang Allah titipkan pada mereka adalah rahasia pribadi, bukan untuk pamer, melainkan untuk menjaga hubungan mesra antara hamba dan Tuhannya. Anehnya, meskipun mereka jarang berbicara, ketika sesekali mereka menyampaikan satu kalimat tentang Al-Quran, kata-kata itu menembus hati. Ia sederhana, bahkan mungkin terdengar biasa saja, tetapi bagi yang mendengar ada getaran yang berbeda. Seakan kata-kata itu lahir bukan dari lidah, melainkan dari kedalaman batin yang tersentuh cahaya. Inilah yang membuat sebagian orang menangis tanpa alasan, merasa disentuh tanpa disentuh, atau tiba-tiba sadar dari kelalaian hanya dengan satu kalimat. Rahasia ini bukan karena orangnya, melainkan karena Allah yang menitipkan sinarnya dalam kata-kata yang ia ucapkan. Disinilah letak keajaiban ilmu laduni. Ia menjadikan hati sebagai kitab yang hidup, menjadikan kesunyian sebagai guru, dan menjadikan Al-Quran sebagai lautan yang selalu memunculkan gelombang makna baru. Tidak ada jalan pintas menuju hal ini selain izin Allah. Dan karena itu mereka yang benar-benar merasakan tafsir tanpa buku tidak pernah mencari pengakuan, melainkan terus membenamkan diri dalam zikir. Sebab mereka tahu, makna terdalam dari ilmu laduni bukanlah banyak bicara, melainkan semakin larut dalam keheningan, hingga satu-satunya suara yang mereka dengar hanyalah bisikan ilahi di dalam dada mereka sendiri. Bab 8. Jalan Kesunyian. Di balik hiruk-pikuk dunia yang penuh suara, ada jalan sunyi yang hampir tidak dilihat manusia. Jalan itu tidak ditandai oleh cahaya lampu, tidak pula dipenuhi oleh gemerlap pujian. Ia hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani meninggalkan keramaian batin, menyingkir dari kebisingan pikiran, dan memasuki ruang keheningan yang begitu dalam hingga seakan seluruh dunia berhenti berputar. Jalan ini disebut oleh sebagian sebagai jalan kesunyian, tetapi bagi mereka yang menerima ilmu laduni, kesunyian bukan sekadar sepi. Kesunyian adalah ruang percakapan dengan Allah, tempat suara paling jernih terdengar, tanpa kata, tanpa bunyi, hanya getaran yang mengalir di dalam hati. Kesunyian ini bukanlah hasil dari menutup telinga atau menyingkir ke gunung. Ia bukan sekadar menghindari manusia, melainkan mengistirahatkan hati dari semua riuh keinginan. Orang bisa berada di pasar yang ramai, tetapi tetap berjalan di jalan kesunyian, karena dalam dirinya tidak ada lagi desakan hawa nafsu yang berteriak-teriak. Justru di tengah bising dunia, mereka yang memiliki ilmu laduni mampu merasakan hening yang tidak terpecah. Disitulah rahasia besar tersimpan. Ketika dunia luar penuh suara, tetapi batin mereka tetap tenang, karena yang mereka dengar hanyalah bisikan rahmat ilahi. Di jalan kesunyian ini, segala sesuatu tampak berbeda. Hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap biasa tiba-tiba menyimpan makna. Angin yang berhembus seakan membawa pesan, tetesan air hujan seperti ayat yang jatuh dari langit. Bahkan tatapan mata seseorang bisa menjadi cermin yang memantulkan rahasia Allah. Semua itu hanya mungkin dirasakan oleh hati yang dibersihkan dari kegaduhan, hati yang telah dijadikan wadah bagi ilmu laduni. Kesunyian membuat mata batin terbuka, dan dalam keterbukaan itu, manusia melihat dunia bukan dengan mata kepala, melainkan dengan cahaya yang ditanamkan dalam dirinya. Namun jalan ini tidak mudah. Kesunyian seringkali terasa menakutkan bagi mereka yang belum terbiasa. Di dalam sunyi, manusia berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan segala kelemahan, luka, dan kegelapan yang selama ini ditutupi oleh keramaian. Banyak yang mundur karena tidak kuat menghadapi bayangan batin yang selama ini mereka hindari. Tetapi justru di titik itulah ilmu laduni bekerja. Cahaya yang Allah titipkan dalam hati hambanya mampu menenangkan ketakutan itu, mampu mengobati luka yang lama tersembunyi, dan akhirnya mengubah kesunyian yang semula terasa asing menjadi tempat yang paling akrab. Pada akhirnya, jalan kesunyian bukanlah pelarian dari dunia, melainkan jalan kembali ke pusat jiwa. Ia adalah jalan di mana seorang hamba belajar mendengar dengan telinga batin, melihat dengan mata hati,
dan merasakan dengan nurani yang diterangi cahaya. Di jalan inilah ilmu laduni mekar seperti bunga yang tumbuh di kegelapan, indah tanpa perlu dipamerkan, harum tanpa perlu diumumkan. Dan siapapun yang berani menapakinya akan mendapati satu hal. Dalam kesunyian yang sejati, ia tidak pernah sendirian, sebab Allah selalu hadir lebih dekat dari segala kedekatan. Bab 9, Cermin Hati. Hati manusia pada dasarnya adalah sebuah cermin. Ada yang buram karena debu dosa, ada yang retak karena hawa nafsu, ada pula yang terlapisi kabut kelalaian sehingga tidak mampu lagi memantulkan cahaya. Namun ketika Allah berkehendak menanamkan ilmu laduni pada seorang hamba, cermin itu dibersihkan dengan cara yang misterius. Ia dipoles bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh tarikan rahmat yang datang dari langit. Setiap sujud, setiap linangan air mata, setiap bisikan istighfar menjadi sapuan lembut yang menghilangkan noda lama, hingga perlahan cermin itu mulai berkilau kembali. Ketika cermin hati mulai bening, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia bukan lagi sekadar memantulkan dunia luar, melainkan mulai memantulkan cahaya yang datang dari dimensi yang lebih tinggi. Hati yang jernih dapat menangkap pantulan nur ilahi, seperti kaca yang bersih mampu memantulkan sinar matahari. Dalam pantulan itu, seorang hamba mulai menyaksikan makna yang tidak bisa ditangkap oleh akal biasa. Rahasia tersingkap bukan melalui logika, melainkan melalui kejernihan batin. Inilah mengapa ilmu laduni tidak bisa dipelajari lewat kata-kata, karena ia bukan ilmu yang masuk dari luar, tetapi cahaya yang bangkit dari dalam. Namun cermin hati bukanlah benda mati. Ia hidup, ia bergetar, ia bisa kembali buram bila dibiarkan terkena debu. Orang yang telah disentuh ilmu laduni pun bisa kehilangan kilau hatinya bila ia terjerat kesombongan atau lalai dalam menjaga zikir. Inilah sebabnya mengapa para wali selalu merendahkan diri. Mereka tahu bahwa ilmu yang mereka rasakan hanyalah titipan, bukan milik pribadi. Mereka ibarat pemilik cermin yang dipinjamkan kilau oleh cahaya matahari. Bila tirai awan menutup, cermin itu kembali gelap. Kesadaran ini membuat mereka tidak pernah berani mengklaim, melainkan terus menjaga hati agar tetap dalam keadaan bening. Keajaiban dari hati yang menjadi cermin ialah kemampuannya memantulkan kebenaran yang sama ke berbagai wajah. Ketika seseorang datang dengan masalah, cermin hati bisa menyingkapkan solusi yang sesuai dengan dirinya. Bukan karena pemilik hati itu pintar, tetapi karena nur ilahi yang dipantulkan cermin tersebut mampu menyesuaikan diri dengan siapapun yang melihatnya. Maka tidak heran jika orang-orang yang mendekati mereka sering merasa seolah sedang bercakap langsung dengan Allah melalui perantara. Inilah rahasia yang membuat ilmu laduni tampak hidup, mengalir, dan terus relevan di setiap keadaan. Akhirnya, hati yang menjadi cermin bukan lagi sekadar wadah, melainkan saksi. Ia menyaksikan dirinya sendiri sebagai alat pantulan cahaya Allah. Dan di titik itu, seorang hamba menyadari betapa ia hanyalah medium, bukan sumber. Kesadaran inilah yang menjaga langkah mereka tetap rendah hati, tetap sunyi, dan tetap setia pada jalan zikir. Sebab mereka tahu, cermin hanya indah karena cahaya yang dipantulkannya. Tanpa cahaya, ia hanyalah kaca kosong. Begitu pula hati manusia, tanpa cahaya Allah, ia hanyalah ruang gelap yang tak berarti. Bab 10, Warisan Sunyi. Pada akhirnya, segala ilmu yang ditanamkan Allah di dalam hati hambanya kembali bermuara pada kesunyian. Sunyi bukan sekadar tiada suara, melainkan ruang di mana rahasia disimpan dengan aman. Ilmu laduni bukanlah untuk dipamerkan, bukan untuk dibentangkan di hadapan dunia sebagai tanda kehebatan, melainkan warisan sunyi yang hanya bisa dirasakan, bukan dipamerkan. Dalam sunyi itu, seorang hamba memelihara cahaya yang diberikan kepadanya, ibarat menjaga bara yang halus agar tidak padam tertiup angin kesombongan. Hanya mereka yang mampu menjaga sunyi, itulah yang bisa mempertahankan warisan ini hingga akhir hayat. Warisan sunyi tidak bisa diwariskan melalui kata-kata. Ia tidak bisa dicatat dalam buku, tidak pula diajarkan di ruang kelas. Ia hanya bisa mengalir dari hati ke hati, dari kesadaran seorang guru kepada murid yang benar-benar siap. Bahkan seringkali bukan perkataan sang guru yang membawa cahaya itu,
melainkan sekadar tatapan, sekadar diam, sekadar hembusan doa dalam sunyi. Disitulah ilmu laduni berjalan, tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi terasa. Sebagaimana udara yang tidak bisa digenggam tetapi memberi kehidupan, demikian pula rahasia ini. Tidak tertangkap indera, tetapi menyalakan jiwa. Namun warisan sunyi ini memiliki syarat yang berat. Ia hanya bisa dijaga oleh hati yang bebas dari ambisi. Sebab ilmu ini bukan untuk kepentingan dunia, melainkan untuk menguatkan ikatan antara hamba dan Tuhannya. Banyak orang ingin mencapainya karena haus akan keistimewaan, namun justru haus itulah yang membuat mereka jauh dari rahmat-Nya. Allah hanya menanamkan ilmu laduni pada hati yang lapang, hati yang rela kosong agar bisa diisi, hati yang tidak menjadikan ilmu sebagai kebanggaan, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga dengan takut-takut dan penuh kerendahan. Bagi mereka yang menerima warisan ini, dunia terasa berbeda. Setiap langkah menjadi doa, setiap pandangan menjadi peringatan, setiap diam menjadi zikir. Mereka tidak perlu lagi mencari tanda-tanda kebesaran Allah di luar, karena semua tanda itu sudah hidup di dalam hati. Dan meskipun mereka terlihat biasa di mata manusia, sesungguhnya di dalam kesunyian mereka membawa sesuatu yang lebih besar daripada dunia. Sebuah cahaya yang berasal dari sumber segala cahaya. Itulah warisan sunyi yang hanya Allah yang mengetahuinya dan hanya Allah yang menjaganya. Pada akhirnya, ilmu laduni bukan tentang menjadi istimewa, melainkan tentang menjadi dekat. Dekat dengan Allah, dekat dengan kebenaran, dekat dengan cahaya. Warisan sunyi ini adalah undangan untuk kembali pada asal kita, ketenangan di sisinya. Maka siapapun yang mendengar bisikan ini di hatinya, jagalah ia dengan kesetiaan, rawatlah dengan kerendahan, dan sembunyikanlah dengan kehormatan. Karena sesungguhnya warisan sunyi ini bukan milik siapapun, melainkan titipan yang kelak akan kembali kepadanya. Dan dalam keheningan yang tak terlukiskan, kita akan menyadari tidak ada ilmu yang lebih agung daripada mengenal Dia yang menanamkannya. Sahabat ruhani, pada akhirnya, ilmu laduni bukanlah tentang pengetahuan yang banyak, melainkan tentang hati yang tenang dan dekat dengan Allah. Biarlah yang kita dengar malam ini menjadi benih kecil yang tumbuh dalam jiwa, agar cahayanya semakin hidup di dalam diri kita. Saya berdoa, semoga Allah melapangkan hati Anda, memberi keberkahan di setiap langkah, rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan cahaya iman yang tak pernah padam hingga akhir hayat. Jika Anda merasakan getaran dari video ini, silakan tinggalkan doa terbaik Anda di kolom komentar. Mungkin doa itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah untuk kita semua. Jangan lupa untuk menekan like dan berbagi, agar lebih banyak hati yang terhubung dalam cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.